Halo Tolabers. Hayo, siapa nih di sini yang sehari-hari transportasinya naik kereta? Meskipun kadang harus desak-desakan, kereta nawarin kelebihan lain yang nggak dimiliki moda transportasi darat lain, yaitu bebas macet. Iya, soalnya kan kereta punya jalur sendiri yang nggak bisa diinterupsi sama kendaraan lain. Jadi, kecepatannya bisa konstan terus sampai tujuan. Tapi apa jadinya ya kalau kereta yang kamu tumpangi harus melintasi jalur-jalur yang tergolong ekstrim? Duh, bikin bulu kuduk berdiri nggak sih? Dibanding harus nekat dan ngumpulin keberanian buat nyobain satu-satu, mending di rumah aja nontonin video kita yang merangkum jalur kereta api paling ekstrim di dunia. Simak sampai habis ya. Pertama, mari kita wisata domestik dulu nih. Ternyata di tanah air kita ini ada loh salah satu jalur kereta paling ekstrim di dunia. Tepatnya jalur yang menghubungkan DKI Jakarta dan Bandung. Perjalanan yang ditempuh selama 2,5 jam itu bakal melintasi jembatan sepanjang 300 meter yang di bawahnya mengalir Sungai Cikubang. Mungkin kedengarannya biasa aja, tapi tunggu sampai kamu tahu fakta bahwa jembatan ini berdiri di ketinggian 79 meter. Serem juga ya. Habis dari dalam negeri, sekarang yuk kita lanjut ke Myanmar. Di sana ada jalur kereta yang dijuluki sebagai The Death Railway. Duh, memangnya semengerikan apa sih? Sedikit nengok ke sejarahnya, pembangunan jalur ini memang menyisakan kisah pilu. Ribuan pekerja paksa dan tawanan perang harus meregang nyawa selama pembangunannya. Itulah asal-muasal jalur ini dijuluki The Death Railway. Jalur sepanjang 415 km yang menghubungkan Thailand dan Myanmar ini melintasi bantaran sungai Kwai dan tebing di sisi sebelahnya. Namun gak cuma sampai di situ. Lihat nih, konstruksinya yang digunakan masih berupa kayu berusia nyaris 85 tahun yang bakal bergetar hebat pas ada kereta yang lewat. Masih dalam area Asia Tenggara. Sekarang kita geser dikit ke negeri Gajah Putih. Di sana kita bakal jalan-jalan ke sebuah pasar. Loh, kok pasar sih? Kan judul videonya tentang jalur kereta. Sabar-sabar, di tengah pasar tersebut ada rel kereta yang membelah lautan pedagang dan pembeli. Bahaya dong, bisa-bisa nanti ada yang ketabrak. Tenang aja, mereka yang berdagang di pinggir rel udah terbiasa buat ngerapihin tenda serta dagangannya ketika kereta mau lewat. Gimana nggak terbiasa, sehari mereka melakukan itu 6 kali. Pas keretanya udah lewat, udah deh, balik lagi jadi kayak pasar biasa. Tuh lihat. Mereka pada anteng-anteng aja kan? Kalau ngebahas kendaraan, pasti pertama kali yang terbayang di benak kamu jika melihat gambar ini adalah kapal. Tapi di negara yang satu ini, itu nggak sepenuhnya berlaku. Kali ini kita beranjak ke negara kedua terpadat di dunia, apalagi kalau bukan India. Nggak cuma kapal, kereta juga bisa melenggang bebas mengarungi lautan. Loh, gimana ceritanya? Ya tentunya dengan jembatan khusus sepanjang 2,1 km yang menghubungkan Pulau Rameswaram dan deretan utama India. Ngerinya, jembatan serta rel yang terbuat dari logam tersebut berdiri di atas area paling korosif di dunia. Kamu tahu kan musuh logam itu karat? Belum lagi gelombang pasang yang gak bisa diprediksi, yang bisa aja membawa hanyut gerbong sama relnya sekalian. Kalau yang tadi ada yang melintasi hutan, sungai, sampai lautan, kali ini nggak kalah ekstrim. Soalnya kita lagi di Jepang buat ngeliat rel kereta yang melintasi daerah gunung berapi aktif. Kamu yang menumpangi kereta bakal sering-sering melihat pemandangan asap alami dari gunung berapi Aso. Sayangnya pas kejadian gempa tahun 2016 yang mengguncang Jepang, jalur kereta ini ikut hancur. Sejak saat itu, jalur ini dialihkan menjadi objek wisata, gak lagi jadi jalur transportasi umum.
Puas di Asia? Kini saatnya kita melalang buana menuju benua Eropa, tepatnya di Swiss. Kalau pada umumnya rel kereta berada di lahan mendatar, di sana ada jalur kereta yang punya sudut kemiringan ekstrim. Bayangin aja, gradien kemiringannya bisa sampai 48%. Itulah kenapa gerbongnya diciptakan khusus untuk menjaga keseimbangan. Gak cukup sampai di situ, puncak tertinggi yang dilewati kereta ini berada di ketinggian 1635 meter. Selama perjalanan itu, tentu saja kamu bakal nahan napas saking ngerinya menyusuri pinggir tebing yang sebelahnya jurang. Tapi bukan Swiss namanya, kalau view-nya nggak memukau. Pasti terbayar deh deg-degannya sama pemandangan yang kelihatan. Gunung berapi udah, laut udah, hutan udah. Sekarang kita lihat jalur kereta yang diselimuti salju. Jalur yang terletak di Norwegia ini dinobatkan menjadi salah satu jalur kereta paling dingin di dunia, berkat suhunya yang mencapai -10 derajat Celcius. Jalur ini menghubungkan kota Bergen menuju ibu kota Oslo dengan total jarak 496 km. Selama perjalanan itu, yang kamu lihat cuma pemandangan warna putih bersih. Bahkan di saat tertentu, cahaya matahari aja nggak tembus loh. Pas musim-musim badai salju, jalur ini bisa ketutup sama 1,5 meter timbunan salju. Jadi gimana lewatnya kalau gitu? Tenang aja, pemerintah setempat udah nyiapin gerbong khusus buat menyapu rel dari tumpukan salju. Gimana, tertarik buat nyoba naik kereta di sini? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya.